Assalamualaikum guru-guru hebat Indonesia. Salam semangat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, kali ini di modul 1.2 A3, mulai dari diri, nilai, dan peran guru penggerak. Oleh saya, Sultanuddin Fakih, SMP Negeri 92 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5. Pertama, saya akan bahas trapesium usia yang terjadi pada diri saya. Berikut ini. 0 sampai 7 tahun adalah masa prasekolah pada diri saya, 7 sampai 13 tahun sekolah dasar, 13 sampai 15 tahun SMP, lalu SMA 15 sampai 18 tahun, dan terakhir adalah S1 18 sampai 22 tahun. Usia saya sekarang adalah 39 tahun, sedangkan usia aktif kerja 60 tahun. Artinya, secara teori, usia aktif kerja saya tinggal 21 tahun lagi. Jadi, trapesium usia ini bagi saya adalah sebagai ajang untuk introspeksi ke depannya, hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan agar bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia. Lalu, dalam kehidupan pasti ada peristiwa positif dan negatif yang terjadi, bahkan sampai membekas hingga sekarang. Berikut ini peristiwa negatif dan positif yang saya alami selama dunia pendidikan yang membekas pada diri saya. Pertama, peristiwa negatif. Pada saat melakukan ujian nasional SD mata pelajaran matematika, karena saya suka dengan matematika, sebelum bel berakhir saya sudah selesai mengerjakan soal. Lalu saya diam sambil memainkan pulpen. Tiba-tiba pengawas datang menghampiri saya. Pengawas itu berasal dari sekolah lain. Pengawas itu bertanya, "Kamu sudah selesai?" Lalu saya jawab, "Sudah, Pak." Kemudian pengawas itu mengambil kertas saya dan berkata, "Kamu banyak salahnya. Silakan kamu nyontek dengan sebelah kamu. Dia benar semua." Saat itu saya masih polos. Saya mendekati teman saya dan jawaban kami sama persis. Sekian lama dari kejadian itu keluarlah pengumuman nilai. Dan nilai saya dan teman saya sama persis juga, yaitu 3,25. Tidak hanya saya yang kaget, tapi semua guru saya kaget. Karena saya bisa dibilang jagoan matematika saat itu. Guru saya masih tidak percaya dengan nilai saya. Akhirnya, saya dites ulang. Dan benarlah, saya hanya salah satu. Dan itu pun salah hitung. Saya menceritakan apa yang terjadi, tapi nilai tidak bisa dirubah. Inilah peristiwa negatif yang saya alami dan membekas hingga sekarang. Peristiwa positif. Dari SD sampai SMA, alhamdulillah, saya selalu berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Saya selalu juara kelas dan hampir selalu juara umum. Walau akademik saya bagus, saya tetap aktif di organisasi seperti OSIS dan ekskul. Saya sering mewakili sekolah dalam berbagai lomba antar sekolah dan beberapa kali juara. Saat menjadi guru pun, saya tetap aktif, seperti menjadi pembina OSIS, pengurus MGMP Matematika SMP Jakarta Timur 1, untuk mengembangkan potensi saya yang akan berdampak pada kemajuan murid saya. Bahkan, saya pun mengikuti OGR Matematika dan alhamdulillah meraih juara 3 tingkat kota. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Ini loh, ada emosi, kecewa dan sedih pasti. Karena seperti menghancurkan mimpi saya saat itu untuk mendapatkan sekolah impian. Bahkan nama guru tersebut masih saya ingat sampai detik ini. Mengapa momen yang terjadi di sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen itu terlalu membekas di hati saya. Seperti menghancurkan mimpi saya saat itu. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia
roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Oke. Trapesium usia bagi saya sebagai ajang untuk introspeksi diri. Hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan agar bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama murid saya. Kejadian saya terhadap roda emosi membuat saya bertekad tidak akan mengecewakan murid saya dan dukung penuh murid saya untuk menggapai mimpinya. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Guru harus menjadi teladan dan panutan untuk muridnya. Segala perilaku guru akan dilihat secara langsung oleh murid, bahkan bisa jadi akan ditiru oleh murid itu. Sementara, guru mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan murid memiliki karakter yang baik. Untuk itu, seorang guru dituntut harus memiliki karakter yang baik pula. Kemajuan IT di zaman sekarang ini yang menjadikan dunia tanpa sekat memberikan pengaruh positif dan negatif kepada murid. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, didiklah murid sesuai dengan zamannya. Di sini guru dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti menyusun strategi pelajaran yang sesuai di era digital seperti sekarang ini. Semuanya itu agar sebagai guru, kita akan lebih mudah menemani murid kita belajar. Selain itu, kita juga bisa mengarahkan murid-murid kita sesuai zamannya. Misalkan, bagaimana memanfaatkan kemajuan IT tadi untuk hal-hal yang positif dan meminimalisir dampak negatifnya. Jika sebagai guru kita tidak mau belajar tentang IT, maka bagaimana mungkin kita memberikan bimbingan serta tuntunan kepada murid-murid kita sesuai zamannya. Sementara kita sendiri tidak mengerti dengan dunia IT yang sedang berjalan. Saya yakin ketika guru memberikan tuntunan, nasihat, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada murid sesuai dengan kodrat zaman, mereka akan mudah menerima apa yang guru sampaikan. Terima kasih. Thank you dan kamsahamnida. Arigato. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.